Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rena Reza dari Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai betapa pentingnya menyadari kesehatan mental bagi kita. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam mewujudkan kesejahteraan individu. Jadi sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai bagaimana mental yang sehat dan mental yang tidak sehat, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu makna dari kata mental. Tidak sedikit orang yang bingung dalam mengartikan mental dan psikis. Apakah kedua hal tersebut sama atau berbeda? Secara etimologis atau asal bahasa, mental berasal dari bahasa Latin yaitu mens atau mentis yang berarti jiwa. Sedangkan psikologis atau psikis berasal dari bahasa Yunani yang dibaca psyche yang berarti jiwa. Jadi berdasarkan makna dari mental dan psikis bisa kita tarik kesimpulan bahwa mental dan psikis merujuk pada hal yang sama yaitu jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa ialah seluruh kehidupan batin manusia yang mencakup perasaan, pikiran, angan-angan atau harapan, dan sebagainya. Jiwa juga menjadi hal utama yang menjadi sumber tenaga dan semangat manusia. Berdasarkan definisi jiwa atau mental yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jiwa dan atau mental berkaitan dengan otak manusia karena mencakup pikiran dan perasaan manusia. Sama seperti raga atau fisik manusia, jiwa atau mental juga bisa sakit. Bedanya, gangguan atau penyakit jiwa tidak dapat atau sulit untuk dilihat secara langsung oleh panca indera. Selain itu, karena stigma yang melekat mengenai gangguan jiwa, masih banyak orang yang enggan untuk meminta pertolongan ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Jadi, orang dengan gangguan jiwa biasa disebut dengan sebutan ODGJ. Merujuk pada data riset kesehatan dasar, masalah kesehatan jiwa tahun 2018 naik dibandingkan tahun 2013. Prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat, skizofrenia atau psikosis meningkat 0,03%. Bahkan, persoalan kesehatan jiwa seperti depresi mulai menghantui masyarakat di tingkat umur lebih muda alias remaja. Selama periode 5 tahun, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 3,7%. Angkanya naik dari 12 juta jadi sekitar 15,6 juta penduduk. Artinya, sebanyak 12,3% dari total penduduk Indonesia mengalami gangguan mental, hanya dari lini umur remaja dan kelompok gangguan mental emosional saja. Data lain dalam sistem registrasi sampel atau SRS lebih memprihatinkan. Survei pada tahun 2016 ini dilakukan untuk mengetahui angka dan penyebab kematian nasional. Hasilnya, 3 tahun lalu ada sebanyak 1.800 kematian di Indonesia karena bunuh diri. Angka tersebut setara dengan 5 kematian akibat bunuh diri setiap harinya. Lantas, apa sih yang menyebabkan kesehatan mental kita terganggu? Ada banyak hal yang dapat mengganggu kesehatan mental kita, mulai dari gangguan pada otak, pengalaman buruk seperti mengalami kekerasan dan atau pelecehan, mengalami diskriminasi dan atau stigma, mengalami kehilangan atau kematian orang terdekat, stres berat jangka panjang dan atau trauma yang signifikan, terisolasi secara sosial dan tinggal di lingkungan yang buruk. Kemudian, bagaimana kita mengetahui kesehatan mental kita terganggu? Tanda-tandanya ada banyak, berikut akan saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ada delusi, paranoia, atau halusinasi. Kemudian, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang berlarut, ketidakmampuan untuk mengatasi stres, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan atau orang lain, mengalami gejala nyeri fisik yang tidak diketahui sumbernya, mengalami perubahan suasana hati yang drastis, merasa bingung, lupa, dan mudah tersinggung,
Merasa sedih tidak berarti tidak berdaya dan putus asa. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan, rasa lelah yang signifikan, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, serta penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras. Bagaimana cara kita mendiagnosis kesehatan mental yang terganggu? Ketika kita merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, ada baiknya kita pergi menemui profesional seperti psikiater dan psikolog. Pada awalnya, psikiater dan psikolog akan mendiagnosis suatu gangguan mental dengan diawali suatu wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Jika diperlukan, dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan fungsi tiroid, screening alkohol dan obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak pengidap. Jika kemungkinan adanya penyakit lain sudah dieliminasi, dokter akan memberikan obat dan rencana terapi untuk membantu mengelola emosi pengidap. Lantas, bagaimana cara kita menjaga agar mental kita senantiasa sehat? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah rutin beraktivitas fisik dan menjaga kesehatan fisik kita. Kemudian, kita dapat memelihara pikiran positif, belajar untuk mengatasi masalah dengan cara yang adaptif, mencari bantuan profesional jika diperlukan, dan menjaga kecukupan tidur dan istirahat kita. Sekian materi sosialisasi dari saya untuk hari ini. Terima kasih.